Shalom saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Pagi ini kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Mari saudara bawa hidup kita saat ini untuk menyembah Tuhan. Kita mau rasakan lagi hadiratnya dalam hidup kita. Kita mau mengucap syukur buat pemeliharaannya sepanjang minggu ini. Buat pekerjaan, buat keluarga, buat perlindungan, kesehatan yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Haleluya. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari semua umat Tuhan berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Benar Tuhan, benar. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari semua umat Tuhan
mengimani pujian ini dengan sungguh-sungguh. Berkat kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin Yesus, amin Tuhan. Oh, Kau melindungi umat-Mu, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari saya undang saudaraku baik berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Mari saudara katakan, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku,
selalu tolong kami Tuhan. Amin Yesus, mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Oh, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, Kau selalu tolong kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau selalu punya cara untuk menolong kami. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolong yang setia, penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia kecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya
masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Biarlah seperti Raja Daud pada waktu di Siklag, di mana Raja Daud mengalami keadaan yang terjepit. Anak istrinya ditawan, hartanya dirampas, dan pendukung Daud waktu itu akan melempari Daud dengan batu. Tetapi Daud memutuskan untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudaraku, mungkin saudaraku saat-saat ini mengalami saat-saat yang sulit dalam hidup saudara. Mari saudara, kuatkan kembali iman kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus. Dia Allah yang setia. Dia selalu menolong hidup kita. Dia tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Amin saudaraku. Bila saudara setuju dengan saya, mari saya undang kita mau bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dari hati kita, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Amin. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus. Penolong kami, amin. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan penolong, tetap percaya Tuhan setia. Mari sama-sama angkat tanganmu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus. Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kesempatan kami merasakan hadirat-Mu lagi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, di dalam Yesus ada kekuatan, di dalam Yesus ada pemulihan, di dalam Yesus ada mujizat, di dalam Yesus ada berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan, Engkau penolong, Engkau sahabat kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Mari saudaraku, seperti Raja Daud, kuatkan kepercayaanmu. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyambut berkat firman-Mu lagi dalam hidup kami pagi ini. Kami percaya
ada pesan-pesan khusus yang Kau sampaikan untuk kami jemaat-Mu Tuhan. Kami mau tetap percaya Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berfirmanlah, mari Allah Roh Kudus Engkau bekerja lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Mari saudara sama-sama katakan, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita belajar lagi firman Tuhan, ya. Jemaat, sekalipun pandeminya itu masih belum tuntas, tapi kita mau tetap belajar. Iman kita itu jangan sampai runtuh. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya minta jemaat kita sama-sama baca. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya. Joshua ini ikut sama dalam melayani Tuhan sama dengan Musa dari dia masa remaja sampai dia tua. Dia melihat banyak bagaimana kuasa Allah bekerja, bagaimana Tuhan mengadakan mujizat demi mujizat yang luar biasa. Dan dia yang menggantikan Musa. Jemaat, lalu dia ajak seluruh keluarganya, tidak dia saja, seluruh keluarga. Keluarga itu penting. Amin jemaat. Keluarga itu penting. Jadi bapak itu harus bisa membawa seluruh keluarganya untuk percaya kepada Tuhan. Joshua bilang gini, kamu pilih, kamu mau yang ini ala-alanya orang Amori, ala-alanya orang yang di sekitar kita, tetangga-tetangga kita, ya. Tapi aku dan seisi rumahku, kami ambil keputusan akan menyembah Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Jemaat dikasihi Tuhan, ya. Ini satu teladan yang baik. Saudaraku, hidup ini pilihan. Memang hidup ini pilihan. Selama kita masih di dalam dunia ini, kita selalu harus milih. Milih yang mana? Yang pacaran, milih yang mana? Yang ini apa yang ini? Bingung, ya. Nah, misalnya dalam pekerjaan, pilih kerja ini apa kerja ini. Jemaat, kalau engkau mengasihi Tuhan, tanya sama Tuhan. Tuhan pilih yang mana? Ada 5 kata yang membuat kita itu kadang kita ragu-ragu untuk mengatakan. Apa itu? Tidak. 5 kata, TIDAK. Jemaat masih ingat? Kapan hari itu beberapa tahun yang lalu di TV itu sering disiarkan ada beberapa bintang film, ya, katakan tidak, ininya keluar semua, tidak, gini. Yang saya paling ingat cuma, ya, dia senyum, tidak, katakan tidak, oh mantep. Setelah itu tidak berapa lama dia yang kepegang KPK karena dia yang korupsi. Itu lagi tayangan tentang korupsi, saudara. Kalau orang ngomong tidak itu mudah, tapi untuk dilakukan, ya, ada sanksinya. Ada ada akibat dari kata tidak itu. Bagaimana? Apakah kita berani bertindak? Dia tidak bisa mendidak. Katakan tidak kalau disuruh korupsi, tidak. Tapi nyatanya dia korupsi. Jemaat dikasih Tuhan, kita belajar di sini, ya. Kita itu seringkali dihadapkan dengan satu pilihan di mana kita berani enggak menolak, katakan tidak.
Saudaraku, Yusuf itu berani katakan tidak. Kejadian 39, 8-10. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya dariku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf tahu benar-benar posisinya, ya, bahwa dia itu dipercaya sama Potifar. Tetapi istrinya terus menggoda dan Yusuf terus menolak. Saudara, tidak gampang, apalagi Yusuf pada masa pubernya, ya, pada masa masih muda sekali 17 tahun, saudara, ya. Digoda setiap hari, tapi Yusuf bisa mengatakan tidak, ya. Dia tidak mau berdosa kepada Allah dan kepada majikannya. Dan akibat dari dia menolak itu, kata tidak itu, jemaat, dia harus mengalami penderitaan, masuk di penjara, saudara. Ya, jemaat dikasihi Tuhan. Di pagi ini kita belajar satu pelajaran, ya, akibat dengan berkata tidak. Jemaat, saya kemarin itu dengarkan anak-anak itu Zoom, ya. Anak kamu muda ya ikut Zoom, anak kamu muda ini di kabin Zoom kok hilang semua. Zoom, ya, ayo ikut Zoom, ya. Nah, waktu ikut Zoom itu ada kesaksiannya Jesselyn, ya. Saya dengar Jesselyn itu kesaksian, hati saya ini sampai terharu sekali. Mengucap syukur, bukan karena dia tuh cucu pertama saya, ya, bukan karena cucu, tapi saya tuh senang sekali dengar kesaksian itu. Dia itu waktu itu kerjakan, pokoknya yang ngerjakan yang di sekolahan itulah yang sulit sekali, ya. Nah, teman-temannya pakai joki, dia ya ditawari joki, ya. Tapi Jesselyn tidak mau, dia menolak. Saya tahu dia buat itu karena tulis saya tahu dia sampai jam 1 malam. Kalau pagi dia kena, aduh aku capek. Pikir saya, loh kamu itu sudah tidur semalam Pak. Pagi bangun masih capek aman, ya. Gak tahu dia bikin karya tulis. Sampai selesai dia tolak, tidak pakai joki. Bikin sendiri, kerjakan sendiri, jujur. Amin. Tuhan pasti tolong, pasti Tuhan beri kekuatan. Makanya anak-anak kaum muda semua, ya, jangan kita tuh ambil gampangnya, ambil enaknya. Itu tidak jujur, ya. Kalau saudara harus melakukan, mengerjakan, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, ya. Itu jerih lelamu. Saya ingat itu Yudi waktu dia skripsi. Yang cerita sama saya bukan Yudi. Yang cerita sama saya itu adalah adik ipar saya. Dia acungin jempol sama Yudi. Dia bilang, waduh Cik, kamu tuh hoki, anakmu tuh gini. Kenapa non? Iya aku lihat no Yudi. Ya pagi dia kerja. Pulang ngelesi anaknya ipar saya nih. Habis ngelesi, lalu dia tuh bikin skripsi. Dia bilang sampai jam 1, jam 2 malam loh Cik. Gitu pagi jam 5 sudah bangun, jam 6 sudah berangkat ngejar bisnya kantor. Berangkat kerja. Itu dia lakukan. Jadi skripsinya asli. Dia buat sendiri. Anak lain, aduh aku ya kerja ya ini sudah tak serahkan sama joki sudah. Yang penting aku tahu jadi, nggak jujur itu. Kita harus bisa jujur dan kita harus berani katakan tidak kalau itu tidak benar, tidak. Saya senang Jesselyn dari muda dia sudah melakukan kebenaran. Ini nggak benar aku pakai joki.
Yang benar tuh aku harus kerjakan sendiri. Amin, jemaat dikasih Tuhan, belajar seperti itu. Sekalipun pakai masker, amin. Amin. Saudara, kita belajar lagi ini Daniel 6 ayat 16, Daniel 3 ayat 19, Daniel 3 ayat 19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego ini ada perintah dari Raja Nebukadnezar tidak boleh menyembah Allah lain. Begitu suara seruling, kecapi, semua ya, secara musik di trompet itu harus mereka tuh menyembah kepada patungnya Nebukadnezar. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego mereka tidak mau. Mereka berdiri terus. Mereka tidak mau menyembah. Akibatnya dengan kata tidak, mereka harus dimasukkan ke dapur api perapian. Saudara, kalau saudara dikatakan dapur api perapian, saudara tidak bayang. Tapi kalau mereka itu dengan mata mereka melihat ini loh dapur api kayak gini, ya, kamu mau tidak mau? Tidak, mereka tidak mau, tetap menyembah Yahweh, Allahnya orang Israel. Jemaat, ya, ada konsekuensinya orang yang menolak. Tapi kalau engkau berani, kalau itu kebenaran, engkau berani ambil keputusan, tidak, aku tidak mau. Aku tetap menyembah kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti campur tangan. Amin. Kalau kita baca lagi Daniel 6 ayat 16. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang-orang Media dan Persia tidak ada larangan atau pantangan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Daniel itu ada larangan tidak boleh menyembah kepada Allah selama 30 hari, tidak boleh. Tapi Daniel begitu dengar perintah itu dia tetap ke loteng, dia tetap menyembah Allah. Konsekuensinya apa? Daniel akan dimasukkan ke gua singa. Saudaraku, singa itu sudah gak dikasih makan, lapar singanya, dikasih lapar. Coba kalau singa lapar itu ya apa ngaumnya? Singa gak lapar ngaumnya nakuti orang, apalagi singa lapar. Dan singa tidak satu saja, pasti rame. Dan Daniel pasti dengar suara singa itu gimana. Saudaraku, tapi Daniel tidak peduli. Dia lebih takut kepada Tuhan, pilih takut kepada Tuhan. Enggak apa-apa, dagingku dimakan singa, tapi aku tetap menyembah pada Tuhan. Jemaat, amin. Jemaat kalau dipilih suruh ibadah pagi-pagi gini, ya, atau pergi kemana, diajak pergi ke lain, ke Tretes, pilih ibadah, amin. Ibadah itu nomor 1, haleluya. Jemaat, kita lihat satu contoh. Memang saya kasih contoh banyak supaya jemaat bisa ya Pak ya, ngerti ya apa yang harus kita pilih. Akan Yosua 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. 19-20. Berkatalah Joshua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan, Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Joshua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. 21, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu, jubah yang indah, buatan Siniar, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil semuanya itu, disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah
dan perak itu di bawah sekali. Ini akan sudah tahu perintah itu dari Tuhan untuk Joshua. Joshua katakan tidak boleh ngambil barang jarahan apapun, semua itu untuk Allah. Tapi akan ini nggak tahan, ya. Dia lihat ada jubah yang bagus, katakan, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Siniar. Ya. Wah, buatan luar negeri, jubahnya bagus sekali. Aku lihat perak, aku melihat ada emas, sebatang emas yang 50 sikal. Jemaat, akannya jadi gelap mata. Lalu dia tidak peduli dengan perintah Tuhan, dia ambil itu, dia sembunyikan, dia pikir nggak ada yang tahu. Memang Joshua nggak tahu, tapi Allah itu melihat. Sebab itu saudara hati-hati. Kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, Bapak Gembala nggak tahu, istrimu nggak tahu, suamimu nggak tahu, teman-temanmu nggak tahu, tapi Allah itu tahu. Amin. Allah itu melihat apa yang kita perbuat. Jadi jangan kita pikir enggak ada siapa-siapa, enggak akan ketahuan. Pasti bisa ketahuan. Seperti Akan ini. Akibatnya fatal, saudara. Bukan saja dia dirajam batu sampai mati, tetapi anak-anak istrinya semua dirajam batu sampai mati. Ngeri enggak, saudara? Seorang bapak kalau lihat anaknya itu loh ya, dirajam batu. Dirajam batu, orang Israel itu orangnya ditidurkan, kaki tangannya itu dicancang di tanah gini. Lalu semua, batu Israel itu gede-gede, saudara. Itu khusus batu untuk ngerajam orang. Ya, dilemparkan saudaraku. Wah, orang Israel ada berapa? Ada ribuan. Kamu dilempari batu orang ribuan, apa enggak pengen jadi bakwan, saudara? Nyenyek, ya. Sebab itu janganlah berbuat dosa. Haleluya. Jemaat, kalau kita lihat Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kalau kita baca terus, ya, iblis terus nawari kepada Tuhan Yesus, ya. Tawaran yang wah gitu, seluruh dunia dikasihkan, ya. Tapi Tuhan 3 kali menolak. Tuhan pilih apa? Tuhan pilih kayu salib. Tuhan pilih apa? Tuhan pilih paku. Karena apa? Itu kayu salib, itu penderitaan. Tuhan Yesus pilih penderitaan untuk menebus dosa saudara dan saya. Haleluya. Untuk keselamatan kita. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, ya. Kita berani korban kalau itu untuk kebenaran. Jemaat dikasih Tuhan, coba kita belajar di sini, ya. Orang yang berani, Yusuf katakan tidak karena dia sedang menggenapi rencana Allah dalam hidupnya. Di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini Yusuf pegang ayat ini. Dia tahu Tuhan punya satu rancangan-rancangan yang indah dalam hidupnya, yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Kalau saudara ingin merasakan hari depan yang penuh harapan, hari depan yang indah, saudara masuk dalam rencana Tuhan. Jangan sampai kita itu berbuat dosa, keluar dari kebenaran, keluar dari rencana Tuhan. Saya kasih satu, itu tolong papanya Arwana, Papa Ikan Arwana, saya kasih satu ya. Ayah Arwana. Saya melihatnya berulang-ulang. Ini sepasang ikan arwana. Mereka saling mencintai. Istrinya hamil. Nah, lalu istrinya tuh mengeluarkan telur, saudara.
Loh, telurnya lucu ya. Banyak telurnya. Nah, Papa Arwana ini, ayah ikan Arwana mengambil telurnya, dimakani satu-satu, diambil. Dia tahu tugasnya untuk merawat bayi-bayinya dengan jelas. Diambil, tidak dimakan ya, ditaruh di dalam mulutnya. Ya, satu-satu diambil dulu. Sampai semua habis. Sejak hari itu, ya, Papa Arwana ini harus bertahan hidup dan bertumbuh. Papa Arwana ini harus puasa 50 hari tidak makan. Saudara, saya sampai, wah kagum, ikan loh bisa seperti itu. Jadi itu teloran ditaruh di sininya dia, dan dia diem terus sampai 50 hari. Setelah 50 hari, loh keluarlah bayi-bayi ikan ini. 30 bayi keluar semua. Lucu ya. Keluarlah bayi-bayi itu dari mulut ayah mereka. Nah ini bayi-bayi ikan arwana. Bapak diam terus jaga terus ya. Inilah takdir. Inilah tugas seorang bapak. Ya. Saudara, kadang kita katakan kasih ibu itu sepanjang jalan, ya toh? Kasih ibu itu luar biasa. Dari sini saya ngerti bahwa kasih bapak pun luar biasa. Mau korban untuk keluarga. Selalu bulan kemudian, anaknya sudah besar semua. Saudara, bapak itu kalau mengasihi anaknya, keluarganya, bapak itu tidak seperti ibu cerewet. Kelihatan ibu itu perhatian ya apa. Bapak itu diem. Tapi saudara tahu bapak kalian itu diam-diam itu bekerja keras untuk keluargamu. Amin jemaat. Bapak-bapak ya belajar dari Bapak Arwana ini. Saudara 50 hari dia tidak makan, tidak minum saudara. Ya, untuk bisa nahan anaknya hidup di dalam mulutnya ini. Saya pikir luar biasa ya kasih bapak itu. Memang bapak itu gak banyak bicaranya. Kalau saya bilang sama anak saya, mama itu loh sayang sama kamu gini ya. Bapak gembala itu gak pernah bilang anaknya aku, papa ini loh sayang kamu ginda. Tapi bapak gembala ya dengan tanggung jawabnya, bapak gembala sebagai papanya bekerja keras. Banting tulang, pagi-pagi sudah berangkat kerja, malam, tengah malam kadang baru pulang demi pelihara anak-anaknya. Ya, makanya sekarang Bapak Gembala itu dia bisa merasakan tabur tuai. Dulu mudanya sulit kayak gitu, sekarang tuanya dia melihat anak-anaknya itu semua hormat, sayang sama Bapak Gembala. Jemaat dikasihi Tuhan. Ini Papa Arwana itu dia enggak hilangnya tanggung jawab, tidak. Aku lebih baik lah gini ya, lebih baik aku renang-renang sana sini senang, tidak. Ya. Saudaraku, jangan kita itu egois, pilih enak sendiri. Tapi coba kita bertanggung jawab. Katakan tidak kalau itu dosa. Katakan tidak kalau itu bukan kebenaran. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dan doa berkat saya serahkan pada Bapak Gembala. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali diteguhkan. Memberkati seluruh jemaat yang hadir. Berkati kehidupan mereka ya Bapa. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Jauhkan mereka dari segala malapetaka. Jauhkan juga mereka dari segala macam virus. Berkati serta lindungi mereka semua umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau juga berkati usaha pekerjaan mereka. Lancarkan pekerjaan mereka. Engkau berkati keuangan mereka.
lancarkan setiap keuangan mereka. Engkau juga cukupi segala kebutuhan ya Tuhan, bagi umat yang tidak bekerja, supaya mereka boleh merasakan akan campur tangan atas kehidupan umat-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar mereka akan kembali pulang ke rumah masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Selamanya Tuhan